Halo guys, hari ini kita akan membuat booklet. Sebelumnya kita lipat dulu kertasnya yang akan kita jadikan booklet. Pertama-tama saya bagi dua, baru kita bagi lagi, lipat dua lagi. Kemudian kita lipat ke atas. Kita kasih rata supaya lebih rapi. Nah, kita buka. Jadi ada 8 kolom. Jadinya ada 8 kotak. Kita gunting tengahnya. Jangan sampai cukup di tengah, tidak usah ke pinggir. Nah, kita lipat seperti ini ya, perhatikan baik-baik ya, seperti ini. Kita kasih rapi lagi pinggirannya. Nah, sudah jadi nih. Tinggal kita pilih yang mana kita mau jadikan sampulnya, kemudian halaman pertama, halaman kedua, dan seterusnya. Oke guys, kita lanjut ya ke tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya kita kasih gambar. Nah, pada gambar booklet hari ini bertema penghematan air. Kita tulis dulu booklet. Ayo guys, tulis juga. Kalau perlu kita sama-sama buat bookletnya. Selanjutnya kita kasih gambar supaya tampak lebih menarik. Gambar apa ya yang bagus untuk booklet penghematan air? Kita gambar keran air saja. Gambar keran air kalian bagaimana guys? Nah, sekarang gambar keran air kalian. Nah, selanjutnya kita tulis temanya, penghematan air. Saya pakai spidol warna biru guys, karena air kan identik dengan warna biru. Saya mau buat huruf I nya, titiknya mirip tetesan air. Nah, begitu guys. Kemudian selanjutnya setelah kita buat sampulnya, kita buat isinya. Kita gambar juga isinya. Pertama-tama, langkah penghematan air itu apa ya? Nah, kalau saya pilih di sini kembali menggambar keran air. Kira-kira apa deskripsinya ya? Deskripsinya di sini saya kasih
tutup keran air. Kalau sudah tidak digunakan, jadi deskripsinya adalah tutup keran air kalau sudah tidak digunakan. Jadi langkah penghematan air yang pertama itu tutup keran air kalau sudah tidak digunakan, supaya airnya tidak tumpah-tumpah. Selanjutnya, langkah kedua, kita pindah ke halaman berikutnya, ke halaman kedua. Kali ini saya menggambar, untuk gambar ilustrasinya berupa gambar sambungan pipa. Gambar sambungan pipa ini dalam bentuk sambungan T. Nah, saya akan membuat gambar percikan air ke atas. Nah, ini menandakan ada kebocoran pada pipa. Untuk deskripsinya, silakan disimak. Deskripsinya adalah perbaiki kebocoran air. Jadi kalau ada pipa yang bocor, diperbaiki agar airnya tidak mengalir sia-sia. Jadi kita bisa menghemat air. Nah, itu adalah langkah kedua dalam penghematan air. Sudahkah Anda melakukannya? Selanjutnya kita pindah ke halaman selanjutnya, ke halaman 3. Kali ini saya akan gambar apa lagi ya? Nah, kali ini saya menggambar tangan guys. Nah, kita lihat gambar tangan. Kira-kira apa yang dilakukan ya? Nah, ternyata ada gambar buahnya. Coba tebak kira-kira akan menjadi gambar apa? Pada gambar ilustrasi ini, saya menggambarkan seseorang yang sedang mencuci buah. Kira-kira apa maksudnya ya? Nah, nanti akan kita lihat di deskripsi maksud dari gambar ilustrasi ini. Silahkan disimak deskripsinya guys.
Jadi, deskripsinya adalah gunakan kembali air yang sudah dipakai. Nah, tentu saja di sini digunakan bukan untuk diminum ya. Nah, kalau contohnya saja di deskripsi ini kan gambar sisa airnya kan sisa air cuci buah. Nah, jadi kalau untuk digunakan kembali bisa untuk menyiram tanaman atau menyiram bunga. Jadi di langkah ketiga untuk menghemat air adalah gunakan kembali air yang sudah dipakai. Misalnya air bekas mencuci buah dan sayur bisa digunakan kembali untuk menyiram tanaman. Jadi itulah 3 langkah untuk menghemat air. Nah, biasakan menghemat air supaya sumber air bersih tetap tersedia. Selanjutnya saya akan kasih identitas di sampul bagian belakang. Saya kasih saja nama channel ini ya, Darwis Art. Demikianlah kegiatan kita hari ini untuk menggambar buklet dengan tema penghematan air. Silahkan like, share ke media sosial kalian, dan ingat untuk subscribe agar saya bahagia. Terima kasih.